Halo Sobat Baku Hantam Era, perang drone skala besar makin gila-gilaan di Palagan Ukraina. Dalam berita terbarunya, kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa Moskow telah mengerahkan 3.000 drone kamikaze mikrob yang digerakkan oleh AI ke pasukan Rusia yang terlibat dalam operasi militer khusus yang berlangsung di Ukraina. Drone-drone ini kelebihannya dilengkapi dengan artificial intelligence yang memungkinkan mereka melacak target secara otomatis setelah dikunci oleh operator. Jadi misal ada halangan berupa ranting-ranting ataupun benteng, ya bisa digocek bos sama drone ini. Menurut Alexander Grashnov atau yang bisa dipanggil Asmara Pokopok, pengembang drone mikrob ini, drone AI ini akan mampu mempertahankan pelacakan target bahkan saat target bermanuver. Desain drone mikrob yang berkecepatan tinggi dan tahan terhadap kelebihan beban dilaporkan, memungkinkannya untuk beroperasi dalam kondisi yang intens. Dengan satu tim bisa mengolah hingga 40 drone dan dilaporkan mencapai kerusakan yang signifikan di medan perang. Grashnov juga menekankan modularitas drone dengan mencatat bahwa drone ini dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dengan menukar komponen seperti sensor thermal untuk operasi malam hari dan sistem komunikasi khusus untuk frekuensi yang berbeda. Paham kalian? Sama bos admin juga nggak paham nih kan? Ya salah. Rusia menggembar-gemborkan drone mikrob ini sebagai alat canggih dalam peperangan modern yang tampak sebenarnya masih harus diteliti dan dilihat lagi hasilnya. Masih ada pertanyaan tentang kelayakan jangka panjang teknologi otonom semacam ini di medan perang yang kompleks dan berkembang pesat. Seiring dengan Rusia yang berfokus pada perluasan penggunaan pesawat nirawak mikrob otonom dengan kecerdasan buatan di Ukraina, ternyata Barat juga diam-diam memajukan pengembangan serupa yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan teknologinya di medan perang. Ya bedanya, jika Waksam menguji drone-drone mereka di lab, ya Vladimir Putin al-Moskowi langsung menentengnya ke negara tetangganya Ukraina. Pesawat nirawak seperti Switchblade 600 Amerika yang diproduksi oleh AeroVironment merupakan salah satu contoh utama sistem otonom yang menggabungkan drone berukuran kecil dengan daya tembak yang besar. Dengan kemampuan serangan presisi terhadap target lapis baja, Switchblade 600 menunjukkan bagaimana tentara Barat bisa menggunakan pesawat nirawak untuk menghancurkan aset penting dengan dukungan logistik minimal. Namun seperti semua senjata otonom, efektivitas drone dalam kondisi pertempuran yang tidak stabil atau dinamis masih dipertanyakan. Contoh penggunaan drone dengan kecerdasan otonom yang terungkap adalah ketika serangan pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Sebuah pesawat nirawak Kargo 2 milik Turki, sebuah quadcopter otonom yang dilengkapi dengan bahan peledak, dilaporkan membuat keputusan sendiri untuk menargetkan dan melenyapkan seorang pasukan yang setia kepada Jenderal Libya Khalifa Haftar tanpa campur tangan manusia. Gila, ngeri banget sih. Jadi drone sekarang bisa nge-kill sendiri dong, mana tahu. Jadi dia tahu mana musuh, mana teman. Ya, di saat jenderal-jenderal Ekuador numpuk-numpuk pagar laut dapat cuan, ya kan, numpuk-numpuk kebun sawit. Ya di Turki sudah bisa buat drone yang bisa punya kecerdasan buatan. Wow, nggak tuh ya kan? Para oligarki kalian tidak merampok negara, menyiksa rakyat. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di samping sol sepatu langganan Kim di Pyongyang.